Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan ketenangan dalam hati kita semua. Pernahkah Anda merasa dikhianati? Pernahkah kebaikan yang Anda berikan justru dibalas dengan luka? Dunia ini, saudara-saudaraku, tidak selalu adil. Kebaikan yang kita lakukan kadang dianggap sepele, ketulusan kita sering diabaikan, dan niat baik kita justru disalahpahami. Namun, apakah itu berarti kita harus berhenti berbuat baik? Apakah itu berarti kita harus berubah menjadi orang yang penuh dendam? Tasawuf mengajarkan bahwa keikhlasan sejati bukanlah tentang bagaimana manusia membalas kita, tetapi bagaimana kita tetap teguh dalam kebaikan, meskipun dunia tidak selalu adil. Karena sejatinya, setiap luka yang kita terima adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Dan Allah, Dia tidak pernah lalai. Dia melihat setiap air mata, setiap luka, dan setiap keikhlasan yang kita sembunyikan. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana para sufi menghadapi saat kebaikan dibalas dengan kejahatan, bagaimana menjaga hati tetap tenang, bagaimana melepaskan luka tanpa menyimpan dendam, dan bagaimana tetap melangkah dengan ikhlas, meskipun dunia tidak memberi kita balasan yang kita harapkan. Sebelum kita mulai, mari kita sejenak bersihkan hati, niatkan untuk belajar bersama, dan merenungkan hikmah yang akan kita dapatkan hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari ajaran ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video penuh hikmah berikutnya. Dan, jika Anda pernah mengalami ketidakadilan dalam hidup, tuliskan di komentar bagaimana cara Anda menghadapinya. Kita belajar bersama dalam perjalanan ini. Memahami bahwa ini adalah sunnatullah, ujian untuk hamba yang dicintai Allah. Ketika kebaikan dibalas dengan kejahatan, hal pertama yang sering muncul dalam hati kita adalah pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Kita merasa dunia tidak adil, merasa Allah membiarkan kita terluka, merasa perjuangan untuk menjadi baik seolah-olah tidak berarti. Tapi ketahuilah, apa yang kita alami bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah sunnatullah, hukum yang telah Allah tetapkan sejak dahulu. Lihatlah kisah para nabi. Mereka adalah manusia paling mulia, tetapi mereka juga mengalami perlakuan yang tidak adil. Nabi Nuh alaihi salam dihina oleh kaumnya. Nabi Ibrahim alaihi salam dilemparkan ke dalam api. Nabi Musa alaihi salam dikhianati oleh umatnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difitnah, dikhianati, dan bahkan dilempari batu. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka tetap diuji dengan kejahatan orang lain. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan sejati tidak selalu dihargai di dunia, tetapi selalu dicatat di sisinya. Para sufi memahami bahwa perlakuan buruk yang kita terima bukanlah tanda bahwa kita gagal dalam berbuat baik, tetapi justru tanda bahwa kita sedang diuji untuk naik ke tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Jangan tanyakan, mengapa aku? Tetapi tanyakanlah, apa yang Allah ajarkan kepadaku melalui ini? Ketika kita bisa menerima bahwa semua ini adalah bagian dari ketetapannya, hati kita akan lebih tenang. Menjaga keikhlasan, jangan berbuat baik untuk dihargai, berbuat baiklah untuk Allah. Salah satu penyebab utama kekecewaan adalah mengharapkan balasan dari manusia. Kita berharap setelah menolong seseorang, mereka akan berterima kasih. Kita berharap setelah bersikap jujur, orang akan menghormati kita. Kita berharap setelah memberikan kebaikan, dunia akan memperlakukan kita dengan baik. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Para sufi memahami bahwa kebaikan yang didasarkan pada harapan kepada manusia hanya akan berujung pada kekecewaan. Karena itu, mereka mengajarkan,
Berbuat baiklah bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Jika kau melakukan kebaikan karena Allah, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Seorang sufi pernah ditanya, bagaimana caranya agar hati kita tidak sakit saat kebaikan kita dibalas dengan kejahatan? Ia menjawab, jika kau memberi dengan tangan kananmu, lupakan dengan tangan kirimu. Artinya, jangan menyimpan harapan dari manusia. Jika kita berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan kecewa meskipun tidak dihargai. Sebab kita tahu bahwa Allah melihat semua yang kita lakukan dan tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisinya. Mereka memberi makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan dengan berkata, kami memberi makanan kepadamu semata-mata karena mengharap ridha Allah. Kami tidak menginginkan balasan atau ucapan terima kasih darimu. Ketika kita mengalihkan harapan kita dari manusia kepada Allah, hati kita akan lebih damai. Sebab kita tahu bahwa Allah Maha Adil dan Dia tidak akan membiarkan kebaikan kita berlalu tanpa balasan. Bersabar, kejahatan mereka adalah ujian, kesabaran kita adalah kemuliaan. Ketika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, rasa sakit itu nyata, pengkhianatan itu pedih, fitnah itu menyakitkan. Tapi inilah momen di mana kita harus memilih, apakah kita akan larut dalam kesedihan, atau kita akan menjadikan ini sebagai jalan menuju kemuliaan. Dalam tasawuf, kesabaran bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan sejati. Seorang sufi berkata, orang yang kuat bukanlah yang membalas dengan kemarahan, tetapi yang menahan amarahnya, karena ia tahu bahwa balasan sejati datang dari Allah. Bayangkan seorang laki-laki yang difitnah, dihina, dan diperlakukan dengan kejam, tetapi ia tetap tersenyum dan berkata, Allah cukup bagiku. Orang-orang melihatnya sebagai orang yang lemah, tapi di sisi Allah, ia adalah jiwa yang kuat, yang sedang naik ke derajat yang lebih tinggi. Para sufi mengajarkan bahwa kesabaran adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Namun, bagaimana cara kita bersabar ketika hati kita sudah terlalu terluka? Para sufi memberi 3 nasihat. Jangan fokus pada luka, fokuslah pada hikmah. Setiap kejahatan yang kita terima adalah pelajaran dari Allah. Jika kita hanya melihat rasa sakitnya, kita akan menderita. Tetapi jika kita mencari hikmahnya, kita akan tumbuh. Jangan membalas dengan kebencian, balaslah dengan doa. Dendam hanya akan menambah luka dalam hati kita sendiri. Tetapi ketika kita berdoa untuk orang yang menyakiti kita, kita sedang melepaskan beban yang mengikat jiwa kita. Ingatlah bahwa kesabaran tidak sia-sia. Jika manusia tidak membalas kebaikan kita, maka Allah sendiri yang akan membalasnya dengan cara yang lebih indah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Para sufi memahami bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan, tetapi mereka tidak membiarkan ketidakadilan itu menghancurkan hati mereka. Sebaliknya, mereka menjadikan kesabaran sebagai jembatan untuk semakin dekat dengan Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah, Dia adalah Hakim yang Maha Adil. Saat kita mengalami ketidakadilan, hati kita memberontak. Ada keinginan untuk membalas, untuk menunjukkan bahwa kita tidak pantas diperlakukan seperti itu. Namun, dalam tasawuf, kita diajarkan bahwa membalas bukanlah tugas kita. Tugas kita adalah berbuat baik, sabar, dan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Bayangkan seseorang yang telah menolong banyak orang, tetapi justru ditinggalkan saat ia membutuhkan bantuan. Ia bisa memilih untuk membenci, tetapi ia memilih untuk berkata dalam hatinya, "Aku tidak butuh balasan dari mereka, karena balasanku ada di sisi Allah." Disinilah letak kebijaksanaan tasawuf. Para sufi tidak pernah merasa dikhianati oleh manusia, karena sejak awal mereka tidak pernah bergantung pada manusia. Mereka hanya bergantung kepada Allah. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia.
Hanya kepadanya aku bertawakal. Ketika kita menyerahkan semua kepada Allah, hati kita akan lebih ringan. Jangan terbebani oleh kejahatan orang lain, sebab mereka hanya bisa berbuat sejauh yang Allah izinkan. Jika mereka berbuat buruk, itu bukan kelemahan kita, tetapi ujian bagi kita. Dan setiap ujian yang kita hadapi dengan sabar akan menjadi sebab Allah meninggikan derajat kita. Menjaga hati dari kebencian, jangan biarkan luka menjadi dosa. Ketika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, reaksi pertama yang muncul adalah rasa sakit, lalu kemarahan, lalu kebencian. Kebencian inilah yang berbahaya. Dalam tasawuf, kebencian adalah racun bagi hati. Ia merusak ketenangan, menghapus ketulusan, dan membuat kita lupa bahwa kita sedang diuji. Jangan biarkan kejahatan mereka membuatmu menjadi seperti mereka. Seseorang pernah bertanya kepada seorang sufi, "Apa yang harus aku lakukan jika seseorang menyakitiku?" Sang sufi menjawab, "Jika seseorang melemparkan lumpur kepadamu, apakah kau akan mengambil lumpur itu dan membalasnya? Atau kau akan membiarkan lumpur itu mengering dan membersihkannya tanpa perlu mengotori tanganmu sendiri?" Kita sering lupa bahwa dendam tidak akan menyelesaikan luka, tetapi justru memperdalamnya. Orang yang menyakiti kita mungkin sudah lupa, tetapi kita masih membawa kebencian itu di dalam hati kita. Para sufi mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan perbuatan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan hati kita sendiri. Jangan biarkan kejahatan mereka membuat kita kehilangan kebaikan dalam diri kita. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Memaafkan bukan berarti kita setuju dengan kejahatan mereka, tetapi memaafkan adalah cara kita membebaskan diri dari beban kebencian yang tidak perlu. Mengambil hikmah, ada pelajaran di balik luka. Setiap luka yang kita alami adalah pelajaran. Kadang kita tidak mengerti mengapa seseorang yang kita bantu justru menikam kita dari belakang. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan ini terjadi? Tetapi di balik setiap peristiwa, ada hikmah yang mungkin belum kita pahami sekarang. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Seorang sufi pernah berkata, ketika seseorang mengkhianatimu, jangan hanya melihat pengkhianatannya. Lihatlah bagaimana Allah sedang menyelamatkanmu dari seseorang yang tidak tulus. Kadang, kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang adalah bagian dari ujian kita sendiri. Apakah kita akan tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai? Apakah kita akan tetap sabar meskipun diperlakukan tidak adil? Luka yang kita terima adalah cara Allah membersihkan hati kita dari kebergantungan kepada manusia. Ketika seseorang berbuat buruk kepada kita, Allah ingin menunjukkan siapa yang benar-benar ada untuk kita. Dan jawabannya selalu sama, Allah. Menguatkan hubungan dengan Allah, dialah sumber ketenangan sejati. Pada akhirnya, ketika dunia tidak adil, hanya Allah yang bisa memberi keadilan. Ketika manusia mengkhianati kita, hanya Allah yang selalu setia. Ketika hati kita terluka, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Para sufi mengajarkan bahwa rasa sakit dari manusia adalah tanda bahwa kita terlalu bergantung pada mereka. Jika kita ingin benar-benar tenang, kita harus mengalihkan hati kita kepada Allah. Caranya, perbanyak zikir dan doa. Jangan hanya mengeluh kepada manusia. Datanglah kepada Allah, ceritakan semua luka kita kepadanya. Berserah diri sepenuhnya. Jangan paksa diri untuk membalas atau memahami semua hal. Terimalah bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Yakini bahwa Allah tidak pernah tidur. Jika kita dizalimi, biarkan Allah yang membalas. Jika kita terluka, biarkan Allah yang menyembuhkan. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu bersabar. Seseorang pernah bertanya kepada seorang sufi,
Bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang yang berbuat buruk kepadaku? Sang sufi menjawab, jangan sibukkan dirimu dengan mereka. Sibukkan dirimu dengan Allah. Sebab, jika Allah bersamamu, maka tidak ada kejahatan yang bisa menyakitimu. Berbuat baik tanpa mengharap balasan dari manusia, keikhlasan yang hakiki. Ketika kita berbuat baik, naluri manusiawi kita sering mengharapkan pengakuan, rasa terima kasih, atau setidaknya perlakuan baik sebagai balasan. Namun, kenyataannya seringkali berbeda. Ada kalanya kita telah menolong seseorang dengan tulus, tetapi dia justru meninggalkan kita. Ada kalanya kita menjaga lisan agar tidak menyakiti, tetapi orang lain dengan mudahnya menghancurkan nama baik kita. Lalu, apakah kita harus berhenti berbuat baik? Para sufi mengajarkan bahwa kebaikan sejati adalah kebaikan yang dilakukan karena Allah, bukan karena manusia. Kami memberi makanan kepadamu hanya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih darimu. Seorang sufi pernah berkata, jika kamu menanam benih, lalu burung memakan sebagian benih itu, apakah kamu akan berhenti menanam? Tidak. Kamu tetap menanam, karena sebagian yang tersisa akan tumbuh menjadi pohon yang rindang. Begitu pula dengan kebaikan. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena manusia tidak menghargainya. Allah melihat setiap kebaikan, sekecil apapun itu, dan di akhirat kelak, kita akan terkejut melihat betapa besarnya balasan untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tanpa mengharap imbalan. Jangan biarkan perlakuan buruk manusia membuat kita berhenti menjadi baik. Karena jika kita berhenti, berarti kita membiarkan mereka menang, dan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah. Mengubah luka menjadi doa, senjata orang yang teraniaya. Ketika kita diperlakukan dengan zalim, hati kita sakit. Ada kemarahan yang ingin meledak, ada air mata yang sulit ditahan, namun dalam tasawuf, kita diajarkan bahwa doa orang yang teraniaya tidak akan pernah tertolak oleh Allah. Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dan Allah. Daripada membiarkan luka itu menjadi dendam, mengapa tidak kita ubah menjadi doa? Daripada mengutuk orang yang menyakiti kita, mengapa tidak kita serahkan mereka kepada Allah? Seorang sufi pernah ditanya, apa yang harus aku lakukan jika seseorang mengkhianatiku? Ia menjawab, berdoalah, bukan agar mereka celaka, tetapi agar hatimu tetap bersih. Mintalah kepada Allah, ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Aku ridha dengan ketetapanmu. Jika ada keburukan dalam hatiku, bersihkanlah. Jika ada kebaikan dalam hatinya, berilah ia hidayah. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang melepaskan. Ketika kita berdoa, kita sedang menyerahkan semua rasa sakit kepada Allah. Kita sedang membebaskan diri kita dari belenggu kebencian. Dan kita percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu berlalu tanpa keadilannya. Jika kita mengadu kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan membela kita. Memahami bahwa dunia ini sementara dan akhirat adalah tempat pembalasan yang sempurna. Pada akhirnya, semua ketidakadilan yang kita alami di dunia ini hanyalah bagian kecil dari ujian kehidupan. Dunia bukan tempat keadilan yang sempurna. Dunia bukan tempat di mana setiap kebaikan langsung dibalas dengan kebaikan. Jika kita melihat orang zalim hidup dengan tenang, jangan iri. Jika kita melihat orang baik menderita, jangan heran, karena dunia ini bukan surga. Surga ada di akhirat, di sanalah keadilan yang sejati berada. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Orang yang menipu mungkin bisa lolos di dunia, tetapi dia tidak akan bisa menghindari pengadilan Allah di akhirat. Orang yang berbuat zalim mungkin bisa tertawa sekarang, tetapi tangisannya akan jauh lebih dahsyat di akhirat.
jika dia tidak bertaubat. Seorang sufi pernah berkata, "Jika kamu merasa dunia ini tidak adil, itu karena kamu belum melihat akhirat. Karena di sana, tidak ada satupun kebaikan yang akan hilang tanpa balasan." Jangan terlalu larut dalam kesedihan karena perlakuan buruk manusia. Ingatlah, dunia ini hanya sementara. Kesabaran kita di dunia akan menjadi penentu derajat kita di akhirat. Tetaplah berbuat baik, meski dunia tidak selalu adil. Ketika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, jangan goyah. Jangan ubah kebaikanmu hanya karena manusia tidak menghargainya. Jangan biarkan luka berubah menjadi dendam. Jangan berharap balasan dari manusia, karena balasan terbaik datang dari Allah. Saudaraku, hidup ini memang tidak selalu adil. Akan ada saat di mana kita memberi dengan tulus, tetapi yang kita terima hanyalah luka. Akan ada saat di mana kita menolong seseorang, tetapi yang kita dapatkan hanyalah pengkhianatan. Namun, ingatlah, setiap amal tidak pernah hilang di sisi Allah. Setiap air mata yang jatuh, setiap kesabaran yang kita tahan, setiap luka yang kita sembunyikan, semuanya dicatat olehnya. Allah tidak akan membiarkan kebaikan kita sia-sia. Mungkin dunia tidak membalasnya, tetapi akhirat pasti akan. Mungkin manusia tidak melihatnya, tetapi Allah selalu melihat. Maka, tetaplah berbuat baik, bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Sebab, yang berbuat baik akan tetap mendapat kebaikan. Jika bukan dari manusia, maka pasti dari Tuhan semesta alam. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak lelah berbuat baik. Semoga kita diberikan hati yang lapang untuk menerima ketidakadilan dengan sabar. Dan semoga Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Jika Anda merasa video ini menyentuh hati dan memberikan manfaat, jangan lupa untuk like dan share agar lebih banyak orang mendapatkan pencerahan dari ajaran sufi ini. Subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dalam perjalanan menuju Allah. Dan jangan lupa, tuliskan di komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.